Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin soal window dressing di bulan Desember yang katanya bisa bikin kita cuan. Bener gak sih mitosnya? Kita akan bahas bareng-bareng ya di sini, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Window dressing atau ngedandanin jendela, ya memang agak aneh sih kalau kita translate ke bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya artinya tuh kayak gini. Window dressing itu adalah salah satu strategi yang biasanya dipakai oleh fund manager, manajer investasi, atau institusi untuk memperbaiki kinerja portofolionya. Karena gue yakin mereka semua pasti mau kinerjanya terlihat bagus. Ya terserah mau itu reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapat tetap, atau bahkan reksadana pasar uang pun, gue yakin mereka mau return mereka tuh di atas rata-rata. Nah, anggap aja deh reksadana saham yang lagi kita omongin ini, fund manajernya suka banget sama saham-saham big banks. Jadi portofolio mereka tuh isinya ada BCA, BRI, Mandiri, sama BNI. Nah, karena mereka suka, mereka ini alokasikan AUM mereka, dana kelolaan mereka ke 4 saham ini lebih besar dibanding saham-saham lain. So, pergerakan harga 4 saham big banks ini akan sangat mempengaruhi kinerja portofolio mereka. Ya artinya, supaya kinerjanya naik, harga 4 saham ini harus naik. Nah sekarang, menjelang Desember, menjelang tutup tahun, kalau misalkan mereka masih punya porsi cash, ya mereka akan cenderung beliin 4 saham ini. Nah nanti ketika mereka beli, karena dananya besar, mereka akan menciptakan inflow. Nah nanti ketika investor retail, trader, ataupun fund manager lainnya, mereka lihat ada flow yang besar masuk ke 4 saham big bank tadi, nah akhirnya mereka akan ikutan. Nah karena orang banyak yang beli, jadi harga sahamnya bisa naik. Nah sekarang kita balik lagi ke awal, ya saat isi portofolio mereka naik, ya 4 saham ini naik, maka kinerja reksadana itu akan terlihat naik juga. Nah ini yang kita sebut sebagai window dressing dari sisi fund manager. Selanjutnya, ada juga window dressing dari sisi emiten atau perusahaan. Nah jadi perusahaan itu kan laporan tahunannya, tutup bukunya itu biasa di akhir tahun gitu ya, full year dari Januari sampai Desember. Nah perusahaan itu dinilai apa? Ya selalu yang dinilai dari sebuah perusahaan adalah kinerjanya. Dia itu berhasil menciptakan laba atau enggak nih sepanjang tahun 2021 ini. Berhasil growth atau enggak nih kalau dibanding sama 2020 atau 2019. Nah mereka akan berusaha untuk memoles, dan mungkin dalam tanda kutip mempercantik laporan keuangannya, tapi secara legal. Dan nanti mereka punya strategi masing-masing. Contoh deh ya, contoh. Misalkan nih perusahaan retail lah ya, dia jualan baju gitu misalkan. Nah nanti baju yang sudah diproduksi di gudang, mereka sebarin dulu nih ke distributor. Itu memang belum dibayar, distributor kan baru nerima barang, tapi belum dibayar karena mungkin perjanjiannya dia akan dibayar setelah bajunya terjual oleh distributor. Tapi karena di gudang udah keluar nih, udah disalurkan ke distributor, itu mereka bisa catat sebagai penjualan. Walaupun uangnya belum benar-benar masuk gitu ya, tapi itu sudah bisa tercatat sebagai penjualan yang mungkin nanti si distributor itu akan beneran bayar gitu ya. Nah biasanya strategi kayak gini tuh dipakai untuk mempercantik laporan keuangan sebuah perusahaan. Jadi nanti revenue-nya naik, terus earning per share-nya juga bisa naik. Nah nantinya kalau misalnya udah kelihatan bagus, akan semakin banyak investor yang mau menginvestasikan uangnya ke perusahaan itu. Nah sekarang pasti teman-teman udah pada ngerti ya, kalau misalnya kita lihat alurnya, ya sebenarnya perusahaan itu berusaha mempercantik laporan keuangannya untuk meningkatkan demand. Ya artinya nanti akan ada banyak orang yang membeli saham itu. So kalau banyak yang beli, kita sama-sama tahu lah ya, harganya bisa naik. Nah sekarang udah ngerti kan tentang window dressing. Jadi karena dua hal itu, biasanya memang harga saham itu cenderung naik di akhir tahun. Dan memang ternyata faktanya dalam waktu 15 tahun terakhir, IHSG itu selalu hijau di bulan Desember. Ingat ya, selalu hijau. Jadi nggak pernah sekalipun IHSG itu merah di bulan Desember. So sebenarnya kita bisa ngomong, yaitu bukan mitos gitu, karena emang kenyataannya seperti itu. Dan kalau misalkan tadi kita ngomongin IHSG yang hijau, IHSG itu mayoritas penggeraknya adalah saham-saham big caps. Jadi kalau misalkan kita ngomongin IHSG hijau, maka saham-saham big caps mayoritas pun harus hijau juga. Ya at least 10 saham dengan market cap terbesar. Ya, jadi top 10 itu ada BCA, ada BRI, Telkom, Mandiri, ada Astra, ada Arto, ada Unilever, ada TPIA, ada BNI, dan ada MTEK. Nah, total market cap dari 10 saham ini, ya per tanggal video ini dibuat, itu tuh udah 3.300 triliun. Sedangkan kalau kita compare dengan market cap IHSG, ya dari 700 saham, itu tuh 8.300 triliun.
Nah, artinya kalau kita hitung, 10 saham yang tadi, ya top 10 big caps ini, sudah mencakup 40% dari IHSG. Makanya kalau kita ngomongin IHSG, pasti yang harus kita fokus adalah big caps. Nah, sekarang kita tinggal cross check aja. Bener nggak sih reksadana-reksadana besar, ya fund manager yang pegang dana kelolaan besar, itu punya saham-saham big caps? Nah, sekarang yang jadi tugas kita adalah ngecekin satu persatu reksadana saham yang besar, yang dana kelolaannya di atas 1 triliun, yang mereka itu punya big caps atau enggak di top holdingnya. Nanti kalau misalkan mereka punya, ya udah fix. Berarti semua teori yang kita bahas di awal itu terbukti. Tapi sekarang pasti muncul pertanyaan, bro, gimana cara ngeceknya? Oke, di sini gue akan jelasin ya, dan gue jelasinnya pakai Ajaib versi browser. Mungkin banyak juga teman-teman yang nanya, bro, kenapa pakai Ajaib? Nih ya, gue jelasin. Ajaib ini satu aplikasi yang bisa dipakai untuk investasi saham dan reksadana. Jadi kalian nggak perlu punya 2 account, kalian bisa pakai uang yang ada di RDN untuk investasi di 2 instrumen ini. Terus pendaftarannya juga udah full online. Ya cepat banget pendaftarannya, cuma 1 hari, besoknya akun kalian udah bisa dipakai dan kalian sudah bisa mulai investasi. Dan jangan lupa pas daftar masukin kode Ajaib KEVI27 untuk dapetin bonusnya. Pokoknya banyak deh bonusnya, kalian bisa cek aja langsung di Instagramnya Ajaib. Oke, sekarang kita udah masuk ya ke Ajaib. Ini gua akses dari Google Chrome. Ya, kalian yang mau akses Ajaib ini bisa dari browser, dari laptop, dari PC, ataupun langsung dari aplikasi di handphone kalian. Nah, kalian masuk aja ya langsung ke invest.ajaib.co.id. Nanti kalau udah, di sini gue mau nunjukin dulu nih. Gue udah bikinin watchlist top 10 big caps. Yang kayak tadi gue bahas, ada BCA, BRI, Telkom, Mandiri, Astra, Arto, Unilever, TPIA, BBNI, dan MTEK. Nah, ini udah urutan ya, berdasarkan dari market cap yang paling besar BCA sampai yang paling kecil di top 10, yaitu MTEK. Nah, lalu yang pertama gue akan ngasih tahu dulu gimana sih caranya ngecek reksadana itu punya saham apa aja, ya top holdingnya tuh apa aja. Nah, ini salah satu keunggulan dari Ajaib ya, karena dia sudah dalam satu aplikasi begini, ini udah ada reksadananya juga. Ya, cara carinya kan bisa langsung aja di sini ya. Di sini ada nih reksadana pilihan. Nah, di sini udah muncul nih, ada Cipta Saham Unggulan, Cipta Saham Unggulan Syariah, Spring Investment Value Discovery, Trim Syariah Saham, dan lain-lain. Nah, ini kalian bisa lihat aja. Nah, sekarang karena kita mau sort berdasarkan dana kelolaan, ya, kita harus sort di AUM-nya, Asset Under Management. Ini di sini ya. Kalian pencet aja, lihat sekali lagi sampai tanda panahnya ke bawah. Nah, nanti di sini akan diurutkan berdasarkan yang AUM yang terbesar sampai yang terkecil. Ya, di sini gua akan buka dulu ya, gua akan ajarin caranya. Ini dipencet nih, Sequis Equity Maxima. Diklik, nanti akan muncul pergerakannya, grafiknya kurang lebih kayak begini. Terus harganya berapa, tanggal peluncuran berapa, dana kelolaan berapa, manajer investasi siapa, bank kustodian siapa, di sini udah lengkap. Ya, nah di sini kalian langsung fokus aja nih, alokasi ya, pencet yang ini alokasi. Nah, ini adalah top holding dari produk reksadana saham Sequis Equity Maxima. Yang artinya dana 1,5 triliun ini ya, dana kelolaan ini diinvestasikan itu ke BRI, Mandiri, BCA, BNI, dan Astra. Nah, ini kita udah bener nih analisanya tadi. Ya, dia punya saham-saham big caps. Nah, top holding ini kan sama sebenarnya kayak yang tadi kita bikin watchlist kan, top 10 big caps ya, ada BCA, BRI, ada Mandiri, ada Astra. Ya, ini yang pertama. Jadi ada kemungkinan sebenarnya saham-saham big caps ini akan didorong ya, akan kena window dressing untuk meningkatkan performa dari Sequis Equity Maxima. Ya, tapi kan ini baru satu reksadana. Kita coba cek deh reksadana yang lain. Udah kita back, nah terus sekarang kita akan coba cek ya PDIAM dana saham Inspiring Equity Fund. Dana kelolaannya 1,37 T. Oke, kita tinggal pencet aja. Nah, ini juga data-datanya udah jelas lah ya, dana kelolaannya 1,36 triliun. Dan kalau kita lihat ya, top holdingnya itu ternyata kurang lebih ya, ada BRI, Mandiri, BCA, dan Astra. Jadi INTP ini memang nggak masuk di top 10, tapi ya udahlah ya, oke lah ya, ini kan sudah cukup mewakili gitu ya, ada 3 bank besar dan Astra juga ada. Lalu ini yang kedua, kita coba cek lagi yang ketiga, nggak apa-apa. Oke, reksadana saham, urutin lagi ya AUM-nya. Yang ketiga nih, Simas Saham Unggulan. Nah, ini kan udah 3 manajer investasi nih, beda ya, ini Sequis, ini BNIAM, ini Simas, sekarang Mas punya. Sekarang kita lihat, dan ternyata bener, ini lagi isinya ya, Mandiri, BCA, BNI, Astra, sama Adaro. Adaro-nya memang nggak masuk top 10, tapi ini udah bisa kita lihat juga nih gambarannya. Ada juga saham-saham big caps, dana kelolaannya lumayan, 1,3 T ya. Ini berarti makin memperkuat gitu ya, udah 3 produk reksadana saham
dengan 3 manajer investasi yang berbeda, tapi isi sahamnya tuh kurang lebih ya big caps ini aja, Mandiri, BCA, BNI, Astra, BRI gitu ya. Nah ini bisa teman-teman perhatikan. Jadi kalau misalkan teman-teman memang mau fokus ke window dressing, ya teman-teman harus pastikan mayoritas reksadana saham yang dana kelolaan besar itu punya sahamnya. Ini nomor 3 nih ya, satu lagi. FWD Asset Dividend Yield Equity Fund, 1 triliunan lebih juga nih ya. 1T nih dana kelolaannya. Dia punyanya apa sama tuh? BRI ada, Mandiri ada, BCA ada, BNI ada, Astra ada. Top holdingnya bener-bener udah saham-saham big caps ini. Ya, nanti kalau teman-teman cek ya dengan reksadana saham yang mungkin 5 triliun, 10 triliun, coba cek aja. Nah, semakin besar dana kelolaan mereka, maka menurut gue juga sisa cash mereka akan semakin besar secara nominal. So, nanti sisa cash itu bisa dipakai buat beli saham yang mereka punya. Akhirnya nanti kalau misalkan rame-rame nih ya, reksadana saham ini semua dana kelolaan besar rame-rame gitu beli saham big caps, ya harga saham big capsnya bisa naik. Nah, itulah yang menyebabkan IHSG di bulan Desember itu selama 15 tahun terakhir selalu hijau. Jadi, ya kalau kita percaya sama statistik, maka gue juga cukup percaya IHSG tahun 2021 ini akan hijau juga. Nah, lalu sekarang pasti muncul pertanyaan, bro, kalau misalkan kita udah tahu nih saham-saham big caps yang akan kena window dressing gitu kayak BRI, Mandiri, BCA, Astra gitu ya, itu belinya di harga berapa? Bagus gak sih prospeknya? Nah, ini gue akan coba analisa tetap pakai tools yang ada di Ajaib. Jadi bayangin udah lengkap banget gitu ya. Kita bisa analisa fundamental, bisa analisa teknikal, bisa cek reksadana bisa. Nah, sekarang gue akan coba deh praktekin ya. Gue akan coba cek dulu di BCA gitu ya. Banyak sih teman-teman yang nanyain BCA juga, karena mungkin suka gitu ya sama sahamnya. Nah, oke, kita udah masuk ya. Ini chartnya BCA, gue akan ganti dulu time frame-nya jadi time frame daily ya, 1 hari. Dan kalau kita lihat di sini, BCA sebenarnya masih dalam fase bullish ya. Kita bisa gambarin lah ya, ini kurang lebih dia lagi bikin pola konsolidasi, dia bikin pennant, dia bikin triangle. Ini teman-teman bisa batasi aja nih, jangan sampai BCA itu turun di bawah 7.200. Ya mungkin dia masih akan sideways di range ini ya. Turun ke bawah, mantul lagi, turun ke bawah ke support, naik lagi, ntar turun lagi. Nah makanya di candle hari ini pun di tanggal 10 Desember ini udah bikin hammer nih, udah ekor ke bawah karena emang udah deket-deket area support. Nah nanti mantul ke atas, kita harus lihat lagi ya dia berhasil tembus resisten atau enggak. Kalau misalkan nggak berhasil, ya udah mungkin dia akan naik ke bawah lagi. Tapi secara keseluruhan pola BCA ini ya masih cukup bullish gitu ya. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nanti kalau misalkan BCA berhasil tembus, berhasil breakout, arahnya kemana? Oke, arahnya menurut gua dia akan kesini dulu nih. Ya, mungkin di sekitar area 8.240-an. Nah, ini adalah target yang cukup visible menurut gua buat BCA. Nanti perlu diperhatiin kalau misalkan dia closing di bawah 7.200, closing di bawah itu, ya teman-teman yang trading boleh kurangin dulu barang Indonesia. Karena nanti kalau misalkan dia jebol, ada kemungkinan dia akan retest supportnya yang dulu adalah resisten di sekitar area, gue gambarin ya, sekitar area sini ya, mungkin 6.600 sampai 6.500 lah ya, kurang lebih di sini. Kita lanjut ya untuk BRI. Dan ini BRI gue ganti dulu jadi time frame 1 hari. Ya BRI ini juga bagus kok sebenarnya ya, dia lagi bullish, cuma sekarang dia lagi konsolidasi juga, lagi bikin flag tuh. Kemarin tuh sempat 4.500-an kan, sekarang turun ke 4.100-an. Ya oke lah, nanti kita tinggal lihat sih konsolidasi sampai mana. Ya jadi kalau menurut gua, kalau teman-teman lihat kondisi kayak gini, sabar aja dulu, nggak usah masuk dulu. Kita lihat tektoknya sampai mana. Ya turun lagi, ntar naik lagi, turun lagi, naik lagi. Kita belum tahu kan bawahnya. Tapi yang jelas ketika nanti dia berhasil breakout pola flag ini, itu adalah momen yang cukup bagus. Kalau misalkan teman-teman mau buy on breakout, ya targetnya berapa? Target terdekat untuk trading menurut gua sih di area sini, mungkin 4.450 sampai 4.500-an. Itu udah cukup oke. Nah nanti kita akan lihat lah ya, kira-kira dia berhasil breakout atau enggak. Tapi secara keseluruhan, secara tren jangka menengahnya menurut gua masih bullish. Lanjut Mandiri ya, BCA udah, BRI udah, Mandiri, BMRI. Oke, nanti juga lagi konsolidasi ya, lagi sideways ya. Coba mungkin konsolidasinya si Mandiri ini agak sedikit beda sama BCA, agak sedikit beda juga sama BRI. Ya Mandiri ini bikin bullish rectangle ya, sepertinya ya. Jadi dia akan masih tektokan di range ini, sekitar 6.800 sampai 7.300-an. Tektok aja di sini. Ya, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau buy on weakness, beli di sekitar 69, 68 gitu oke. Ya, atau buy on breakout ketika Bank Mandiri berhasil closing di atas 7.350 atau 7.400 lah. Kita buletin. Ya, tapi secara keseluruhan ini juga masih cukup bullish. Lanjut, yang terakhir ada Astra. Ya, kita akan coba cek juga teknikalnya. Kita ganti ya, jadi daily. Nah, oke. Sama sih, Astra ini juga sebenarnya lagi bullish ya.
bullish, terus di sini dia bikin sideways, tapi yang agak mengkhawatirkan nih sebenarnya Astra dia di sini sepertinya bikin double top. Nih, ya kan kelihatan double top kan? Kalau teman-teman udah nonton ya video sebelumnya di edisi chart pattern, pasti udah tahu nih ini double top. Ya, kemarin ini memang sempat breakdown, terus harganya sekarang naik lagi di atas ini. Nanti kita harus lihat lah, dia berhasil bertahan di atas neckline 5.840-an atau enggak. Tapi selama bertahan di atas ini, ya masih cukup oke. Ya oke, jadi kurang lebih gitu ya, analisa teknikal dari beberapa saham big caps yang dimiliki oleh reksadana saham yang besar tadi yang kita lihat. Dan kalau misalkan memang teman-teman mau ngejar momentum window dressing, ya teman-teman harus tetap cek ya fundamentalnya, teknikalnya, kira-kira prospeknya seperti apa. Karena balik lagi, teman-teman sedang melakukan investasi, so pastikan kalian tuh berinvestasi di perusahaan yang benar ya, perusahaan yang masih ada peluang untuk naik di masa yang akan datang. Jangan di perusahaan yang turun terus, nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu jualannya apa, terus tiba-tiba delisting. Nah itu yang teman-teman perlu perhatikan. Dan balik lagi ya, ini disclaimer on. Jadi apapun yang gue omongin di sini, ini hanya bersifat informasi aja dan edukasi gitu ya. Teman-teman tetap harus lakukan bagian kalian masing-masing untuk analisa, karena segala kerugian dan keuntungan ditanggung oleh kalian masing-masing. Dan sekali lagi, kalau misalkan teman-teman mau melakukan analisa yang kayak tadi gue lakukan, kalian bisa pakai Ajaib Sekuritas. Jangan lupa pas daftar masukin kode Ajaib ke V217 untuk dapetin bonusnya. So, thank you udah nonton, semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.